Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Masih tentang adab safar, yaitu petunjuk Nabi adalah untuk saling tolong menolong antara anggota rombongan yang bepergian jauh. Langsung kita baca hadisnya karena ini pendek ya, kita baca bareng-bareng, saya dulu kemudian diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallafu fil masiri fayuzji ad-dha'ifa wa yurdifu wa yad'u lahu. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallafu fil masiri fayuzji ad-dha'ifa wa yurdifu wa yad'u lahu. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Ya. Artinya wa anhu qala, dan dari jarinya, yakni jari Jabir, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatakhallafu fil masiri, berjalan di belakang dalam perjalanan. Yatakhallaf yakni berjalan di belakang. Fil masiri dalam perjalanan. Fayuzjid dha'ifa, beliau membimbing yang lemah. Wa yurdifu, dan memboncengkan. Wa yad'u lahu, dan mendoakan. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Jadi kalau orang rombongan perjalanan itu harus ada yang paling depan, harus ada yang paling belakang. Fungsi yang paling depan untuk menunjukkan jalan kita menuju kemana. Fungsi yang paling belakang itu menyisir. Menyisir itu siapa tahu ada yang ketinggalan, siapa tahu ada yang bermasalah di belakang, menyisir. Dan Nabi suatu saat beliau di belakang. Siapa tahu di belakang ada, dilihat dari belakang. Kalau orang rombongan paling belakang tuh biasanya malah paling ngerti keadaan jamaah. Kalau depan itu hanya sekedar dia, ayo kita ke kanan, kita ke kiri, kita menuju ke sana. Tapi yang lebih tahu kondisi jamaah itu malah biasanya yang paling belakang. Dan belakang ini kalau ada yang ketinggalan, dia tahu. Apabila ada yang pipis kemana gitu, lagi pipis, kadang-kadang depannya malah belum berhenti ya, terus kemudian yang paling belakang ini membersamai yang lagi pipis dan seterusnya. Makanya dalam rombongan perjalanan itu paling baik adalah ada yang belakang, ada yang depan, ada yang belakang. Kalau rombongannya banyak, ya kan gitu, petugasnya gitu. Kalau lebih banyak lagi, ada yang depan, ada yang belakang, ada yang tengah mungkin ya. Tapi yang paling penting adalah depan dan belakang. Dan Nabi pun dengan kerendahan hati beliau, sudahlah saya belakang nggak apa-apa, nggak mesti harus di paling depan. Nah, ini menunjukkan ketawadhuan Nabi SAW, karena kalau di belakang rata-rata itu membantu jamaah. Kalau belakang itu rata-rata membantu jamaah. Ada mungkin yang jalannya lemah, akhirnya dibarengi, wes sama saya bareng mbah-mbah, ya kan? Nah gitu. Dia jalannya nggak bisa cepat, akhirnya yang paling belakang ikut sabar. Ya, sedangkan depan kadang-kadang dia nggak sabar, dia cepat gitu. Nah ini belakang itu lebih berat tanggung jawabnya, ya. Menyisir jamaah, ya. Ini semua dilakukan agar kekompakan dan kebersamaan jamaah
dalam rombongan safar ini betul-betul terjalin dari awal perjalanan sampai akhir perjalanan, sehingga nanti kelak ketika pulang dari perjalanan jauh dia menyisakan kenangan-kenangan indah. Ya, orang yang mungkin ada saling nggak suka ketika dalam perjalanan, dia saling membutuhkan. Kemudian setelah itu ketika dia di situ saling tolong menolong, rasa kebencian akan hilang itu. Nanti setelah perjalanan dia ini kenangan-kenangan saling tolong menolong indah, dan itu masya Allah itu. Apalagi kalau perjalanan umroh, perjalanan haji kita bersama. Kalau haji itu 40 hari karena reguler. Umroh itu biasanya 9 hari. Di sana kita banyak mengalami macam-macam. Ya, banyak sekali mengalami macam-macam di terminalnya, kemudian di di bandara, kemudian di sananya ketika ziarah, seterusnya itu ziarah ke tempat-tempat bersejarah. Ini semua berombongan bareng-bareng. Di situ ada yang tua, ada yang muda, laki-laki, ada yang perempuan juga. Nah, ini semuanya kalau kita saling tolong menolong dengan baik, itu akan menjadikan ukhuwah yang ikatan yang bagus. Makanya kan di Indonesia ada namanya Ikatan Persaudaraan Haji. Itu katanya kuat karena mereka sama-sama bareng-bareng senasib seperjuangan. Begitu juga antum ini, antum di sini selama 6 tahun. Antum sama seperti orang lagi safar berada dalam sini. Ini ketika antum ini saling tolong menolong ketika ada di dalam pesantren, nanti ketika satunya sudah keluar semuanya dari sini. Satunya ada yang menjadi seorang bos, punya PT angin ribut. Ya, PT barokah lah, angin barokah aja lah. Ya gitu kan. Wah, jadi juragan, masya Allah. Ada yang juragan kos-kosan. Ada yang nanti tinggal di Jakarta, ada yang di Semarang. Suatu saat ketemu, masya Allah, kenangan indah. Wah, langsung wah, sampean dulu masya Allah ketika bal-balan, masya Allah. Dia ingat semuanya, ya, ingat semuanya, ya. Dan kenangan-kenangan indah itu bikin semua jadi enak. Apalagi kalau sudah satunya saling membutuhkan, itu satunya jadi pejabat, jadi menteri perdagangan, wah, atau menteri apa lagi, menteri kehutanan atau menteri semak belukar. Kalau orang Malaysia, ya, ini menteri kehutanan, wah, kemudian lagi butuh apa gitu, masya Allah. Ini semuanya nanti kenangan-kenangan indah seperti ini akan ketika ketemu akhirnya saling bantu membantu. Nah, ini makanya ketika masih berada di sini janganlah menjadi orang egois sekali. Nanti akan kenangan itu akan sampai kalian sudah tua-tua punya anak-anak. Ketika punya anak, antum punya anak, siapa ini? Misalkan di depan sini Albar punya anak, ini punya anak, ya kan? Ya kalau dulu saling tolong menolong, udahlah kita saling anak-anak kita nikahkan aja lah gitu kan. Misalnya kan gitu. Tapi kalau saling egois, wah itu bapaknya kurang ajar itu. Nah itu kan nanti kenangannya kan pahit gitu. Ya kan, enggak enak. Enggak enak. Jadi selama di sini antum harus saling tolong menolong. Ini kenangan yang luar biasa. Antum pasti akan teringat terus. Ya, teman-teman saya satu perjuangan dulu tuh pesantren itu masih saya ingat itu. Saya masih ingat. Apalagi kalau kita di Madinah itu. Di Madinah itu yang paling ingat yang kelompok masak saya. Saya punya kelompok masak itu 5 orang, udah itu. Nah, termasuk itu bapaknya Yasir itu. Mana Yasir itu? Bapaknya Yasir itu itu kelompok masak dengan saya. Nah, Ustadz Irwan Fitri itu. Masak itu kita gantian. Sekarang saya masak apa gitu kan. Kalau Ustadz Irwan Fitri dulu suka masaknya ayam. Masaknya ayam gitu kan. Jadi setiap hari gantian, kita iuran 10 real gitu, nanti digabung uang 10 real, di bawah ada bendaharanya satu. Jadi dari 5 orang ini ada satu bendaharanya. Nah, nanti setiap yang tugas masak nanti minta uang 10 real. Iurannya 50 real. Nanti setiap makan itu 10 real. Nah, ini kenangan-kenangan masih ingat semua.
ada namanya, jadi saya, Ustadz Ridwan Fitri, Ustadz Budiman, kemudian Maman, Habib Maman sana tuh di Surabaya, itu orangnya sekarang di Surabaya, dan Nasiruddin sekarang di Pondok Pesantren Manarul Quran Lamongan. Nah ini semua, wah ini kalau kenangannya Masya Allah. Kita kalau ke Masjid Nabawi bareng-bareng kan, 5 orang bareng itu, naik bus bareng, pulang juga bareng lagi, Masya Allah itu teringat semua. Kita haji kita itu dulu kalau waktu saya di Madinah itu setiap tahun bisa haji. Kalau sekarang sudah nggak bisa. Kalau sekarang orang Madinah nggak bisa asal setiap tahun haji. Kalau zaman saya masih bisa. Setiap tahun haji, hajinya ngoboy. Ya udah, itu kelompok ini, kelompok masa ini kita ngoboy gitu. Ngoboy itu ya kita nggak punya kemah, nggak punya hotel, nggak punya apa, tidur aja kalau ada di Mina itu gelar kloso gitu, udah langsung tidur gitu aja. Kalau orang-orang kan di Mina ada tenda-tendanya gitu. Nah, kita ya sudah ada tempat kosong, gelar kloso gitu. Nah, terus bawa payungnya ditaruh untuk atapnya, payungnya udah itu. Habis sholat gitu nanti yuk kita ada yang tausiah. Jadi 5 orang itu salah satunya tausiah gantian. Subhanallah. Ini kenangan-kenangan kayak seperti ini masih teringat terus ya, tolong menolong antar kita ini. Dibangunlah persaudaraan dengan saling tolong menolong, jangan egois ya. Insyaallah nanti akan berubah baik di belakang nanti. Saya kira itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.